Dari kenaikan tunjangan itu, kita lihat juga statement Menteri baru hari ini yang meremehkan, yang juga mengkerdilkan, mendiskreditkan tuntutan kami. Katanya tuntutan kami apabila kami makan enak, kami akan berhenti demo. Tidak. Satu hal yang kami jamin, kami tidak akan pernah berhenti demo ketika masih ada kebijakan-kebijakan yang hari ini kami ingin menegaskan kembali tuntutan-tuntutan 17+8 yang sudah dibawa oleh masyarakat Indonesia belakangan hari ini. Pertama itu, kami ingin menegaskan kembali dan kami tidak ingin diremehkan oleh pejabat publik. Kami tidak ingin diremehkan hanya berhenti di audiensi, hanya berhenti dengan statement-statement dari pejabat dan pemerintah, hanya berhenti di hal-hal seremonial, hal-hal simbolis, mengundang masuk, kemudian sudah deeskalasi, sudah tidak terjadi apa-apa. Tidak, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Kami ingin memastikan bahwa suara-suara kami didengar. Dibuktikan dengan apa? Tunjangan-tunjangan yang kemarin kita tuntut, itu pada nyatanya masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Itu pertama. Dari kenaikan tunjangan itu, kita lihat juga statement Menteri baru hari ini yang meremehkan, yang juga mengkerdilkan, mendiskreditkan tuntutan kami. Katanya tuntutan kami apabila kami makan enak, kami akan berhenti demo. Tidak. Satu hal yang kami jamin, kami tidak akan pernah berhenti demo ketika masih ada kebijakan-kebijakan yang salah, ketika masih ada tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi, ketika perbaikan Indonesia tidak dimulai dan ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kami ingin komitmen tersebut, kami ingin lebih dari sekedar janji, kami ingin pembahasan serius terkait selain tunjangan ya, pendidikan gratis, RUU perampasan aset, kemudian perbaikan anggaran, dan juga penghilangan outsourcing. Hal-hal itu yang ingin lebih secara substantif kita bahas gitu, daripada hal-hal yang sifatnya seremonial. Dan kami ingin menjamin dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ke depannya ini hanyalah aksi pemantik. Kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia, aliansi mahasiswa, buruh, rakyat kota, baik itu kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kami mengundang semua untuk turun aksi dan juga mengawal isu ini. Bahwa kami tidak ingin ini hanya berhenti di audiensi, kami ingin menagih janji-janji tersebut, kami ingin tuntutan-tuntutan ini semuanya dipenuhi. Semuanya, karena perbaikan di Indonesia itu dimulai dari 17 dan 8 tuntutan. Yang dimulai dari seminggu dan juga setahun. Seperti itu. Kemarin sudah ada respon dari pemerintah 17+8, tanggapannya seperti apa? Itu respon simbolis bagi saya. Respon simbolis karena tidak ada pembahasan serius, karena tidak ada pembahasan substantif. Seperti outsourcing pada akhirnya diapain? Belum ada statement dari pemerintah. Kemudian juga tunjangan kita melihat tunjangan komunikasi ternyata naik. Gitu. Naik sekitar 5 juta. Nah itu hal yang sangat-sangat kita sayangkan. Kemudian juga belum ada keseriusan bagaimana membenahi pendidikan dan juga institusi Polri. Ini yang penting banget. Bagaimana Polri kemarin menjadi penanggung jawab atas tragedi dan insiden di dalam aksi demonstrasi, itu seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Tidak hanya hal-hal yang simbolis seperti mundurnya siapa, tapi kami ingin menuntut reformasi Polri, reformasi birokrasi, dan juga Polri menaati SOP. SOP-nya kan sudah ada dalam menyikapi massa, tapi pada akhirnya polisi tidak bisa membuat pengondisian yang lebih ideal, pengondisian yang lebih baik, pengondisian yang lebih kondusif. Nah dari situ kita ingin minta keseriusan. Dari semua hal yang kita tuntut, tidak ada keseriusan benar-benar dari pemerintah. Dan oleh karena itu hari ini kita turun aksi. Tidak hanya hari ini, tanggal 15 ke depannya, tanggal 19 sampai November, sampai semua tuntutan, sampai menang, itu akan kita turun aksi terus. Reshuffle menteri itu sebenarnya menjawab tuntutan kita atau enggak sih Bang? Bagi saya reshuffle menteri tidak sama sekali memenuhi tuntutan gitu ya. Karena yang memenuhi tuntutan itu adalah soal substansinya. Apabila memang ekonomi Indonesia mengalami kenaikan, apabila pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, apabila outsourcing dihapuskan, apabila ada evaluasi dalam sistem pendidikan Indonesia, apabila pendidikan gratis sampai kuliah, itu baru bentuk-bentuk evaluasi dan juga kerja. Bukan hanya sekadar copot pasang. Itu adalah kerja politik, bukan kerja menjadi pemerintah. Kalau begitu, cukup jadi politisi saja, nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi pemerintah. Itu yang ingin saya tegaskan. Jangan kita hanya berpaku sama penggantian kekuasaan, tapi kerjanya, tapi statementnya juga jangan sampai memicu amarah masyarakat. Terima kasih. Dan untuk membakar semangat, mari kita nyanyikan satu lagu yang dari dulu sampai sekarang sayangnya masih terus-terusan di negara ini. Satu lagu yang menggambarkan identitas kita, yang menggambarkan perjuangan kita, yang memanifestasikan suara kita. Lagu itu adalah Buruh Tani. Boleh kawan-kawan semua angkat tangan kirinya?
Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini berjuta kali turun. Kita diwajibkan panjang oleh pemerintah. Kita tahu bahwa situasi komersialisasi kesehatan di negara ini begitu marah. Mahasiswa keras tidak bisa merasakan instansi pemerintahan untuk mengakses layanan kesehatan dasar akibat karena komersialisasi kesehatan. Kita tahu bahwa negara ini sangat kita harus bersama hidup rakyat. Negara Indonesia berkali-kali menghadapi problem alam yang kemudian diserahkan kepada pemerintahan yang baru. Kita tahu ada beras yang kemudian diambil untungnya oleh para elit, para pemerintahan hari ini. Kita minta DPR RI untuk kemudian mengakomodir 17-an, diakomodir sebagai bentuk kepentingan rakyat hari-hari ini. Kita ingin bahwa perubahan tidak berbeda. Saya berdiri di sini bersolidaritas dengan kita semua untuk melawan pemerintahan yang korup dan menindas. Kalau kita semua berani tertawa dalam kepungan bahaya kita untuk berlawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang berlawan. Kerap kali diabaikan oleh rezim. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.